Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah agama lagi. Di Jawa Timur kalau nggak salah, ada pendatang jenggot berapa helai, terus celana cingkrang, nggak tahu jidatnya kayak teman-teman loh. Di masjid itu marah-marah. Ini menghalalkan musik di dalam masjid, minta dalil, katanya ada dalilnya. Sini, deket aja. Gimana, Pak? Jarimu mungkar, Ada mungkar musik ya? di dalam masjid ya. Jarimu mungkar. Dia minta dalilnya mana? Loh, Kak, jarimu mungkar. Mungkar ini kemungkaran. Nah, mungkar ya, musiknya masjid mungkar ya jarimu ya. Nggak ada musik di dalam masjid itu nggak ada. Loh, lah jarimu mungkar ya, musiknya. Ini mungkar. yang ini loh ya. Mungkar demi Allah, mungkar. Wih, Geng. Pak. Iya. mungkar ya. Ya wis, terus kamu hujahmu apa? Kalau nggak mungkar, hujahmu apa? Loh, ini kegiatan ini masjid Sunnah, ini. wajib. Iki kegiatan Di agama masjid cuma ini. dua, sunnah sama wajib. Iki Nggak ada lagi. masjid ini. Duduk urusanmu. Pak, ini marah-marah, Pak. Iki Masjid ini urusanmu. punya orang muslim. Hah? Nggak saya, nggak orang Amerika, punya hak di sini. Weh. Tapi untuk ibadah, nggak untuk kemungkaran kayak gini. Iki Tahu masjidnya aku. perumahan. Iki masjidnya perumahan. Awakmu dok ini pendatang. lho. Perumahan nggak ada ormas masuk masjid. Loh, Iya kan? awakmu. Emang Nggak iya. boleh ormas masuk masjid dalam perumahan. Loh, memang gak ono ormas kene. Lah ini apa kalau bukan ormas ini? Loh, Loh, ini Ayo, jamaah. bukan ormas. ini jamaah iki. Jamaah mana? Jamaahnya Syiah. Iki remaja kene, remaja masjid kene. Saya nggak peduli, saya bukan orang sini, ada Oh, sini. iya, justru Berani saya depan. Loh, justru aku duduk wong kene, aku gaya-gaya ngene kok. Makanya itu kalau saya orang sini, saya jago kandang, saya orang luar. Lah iya Aku sudah. jobo aku. Saya nggak tanya kamu, saya Loh, ini. aku ya wong jobo. Lucu kamu. Lucu. Oke, gimana? Ayo kamu. Jangan yo. Ngale ini bahaya. Loh kamu kalau main musik di luar, Marah-marah. main musik di masjid. dong. Iya, debatnya di luar nanti, di luar. Kalau nggak kirim, Ih. diem kamu. Ini kok ngelarang sopo? Ngawur. Itu saya bingung, marahnya seperti apa ya? Kayak dia menghadapi kezaliman besar atau ada mau peperangan. Yang dia marahkan itu apa? Rebana di masjid, rebana musik. Ini sendiri loh. Itu dia nantang. Mungkin andaikan itu hari dilawan, dia mukul itu. Demi rebana, benda mati. Yang menurut dia itu apa? Kafir sudah dengar musik itu. Ini agama apa begini? Kita sudah tahu lah yang begini itu. Itu karakter Wahabi, Salafi. Mereka harus membunuh itu begitu. Seperti orang Maulud tuh, seperti kemarin di Pakistan. Maulud dibom mati. Kan gendeng. Orang mendatangi Maulud Nabi dibom. Menurut mereka apa? Itu bid'ah kafir. Kalau emang itu Maulud membuat Maulud Nabi itu bid'ah kafir, pertama yang kafir adalah Tuhan. Di surat Ali Imran kalau nggak salah. Waktu kelahiran Isa Al-Masih, putra Maryam, itu Tuhan minta suruh mengembirakan kelahirannya. Tuhan mengenang, ini di Pakistan dibom orang Maulud. Saya nggak habis pikir. Kalau emang ini agama, sungguh sial manusia beragama. Gara-gara rebana masuk neraka, saya nggak beragama. Ini kan semua yang ada di alam ini kan ciptaan Tuhan. Musik itu ciptaan Tuhan. Kalau sudah ciptaan Tuhan apa? Tidak mungkin ciptaan Tuhan itu buruk atau sia-sia. Malah menurut ada riwayat itu Nabi Daud dia bermain musik dan mencari rezeki dari bermain musik. Ini musik ada, bukan terus baru nongol di Arab Saudi oleh Wahabi terus diharamkan. Enggak, ini musik dari mana? Kembali yang tadi itu, ini Wahabi ini karakternya. Begitu dia marah loh, saya masih bingung. Ini agama bisa begini loh. Di kampung orang berhadapan sekian banyak orang hanya karena rebana musik. Marah dia. Mungkin kalau dia ada 5 orang, ini dilawan digebukin. Mungkin kalau dia punya bom, ini dibom masjid itu. Gara-gara rebana, seperti yang di Pakistan. Gara-gara Maulud, tidak merugikan dia loh Maulud. Kok dia marah loh? Ini untuk nabinya. Seperti orang kalau Mauludnya apa? Tuhan bangkrut. Ini hancur semua manusia. Perlu dibom. Ini juga ini rebana. Lah ini yang berbahaya di negeri ini. Kenapa saya keluar-keluar tuh bahayanya Wahabi? Mereka kecil sendiri aja berani di kampung orang. Saya kembali lagi kepada ke politik. Kenapa saya menolak Anies itu juga? Karena di belakang Anies gerbong-gerbong Wahabi. Jenggot-jenggot udah kayak sapu. Jidat hitam. Mereka baik. Bohong. Mereka tuh di hati mereka apa? Besok yang bikin Maulud tuh harus dibunuh. Kalau enggak mbak, mereka kafir. Itu rebana harus dibunuh. Nah, saya kekhawatiran kalau Anies ini menang. Oh betul, di eranya dia aman. Tapi di eranya Anies,
dibudidayakan nih kelompok-kelompok Wahabi. Hancurnya negeri apa? Setelah tidak ada Anies menjabat. Baru bler terjadi seperti di Arab itu semuanya. Ini kan agama gila. Tapi emang Wahabi ini gila. Wahabi ini apa? Musuh semua agama. Wahabi ini musuh kemanusiaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia menganggap apa? Selain aliran dia itu halal darahnya. Tidak peduli itu muslim. Non-muslim udah pasti lah digorok. Ya kita lihatlah isi semuanya. Nah ini kemarin kejadian tuh saya heran loh. Orang bisa ngotot, marah. Seperti apa? Anaknya dibunuh. Seperti apa? Dianya disakitin. Seperti istrinya dibunuh. Marah. Segitu ngotot dia lawan bolak-balik ke masjid. Cuma karena rebana, benda mati, musik. Menurut dia musik itu haram. Kalau musik itu haram, ya Tuhan paling bodoh sudah menciptakan musik. Emang musik ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Tidak ada di dunia ini bukan ciptaan Tuhan. Mau kentut kek, kita mau besiul, atau kita ngorok, itu kan nada. Jadi semua yang ada di bumi ini, itu ciptaan Tuhan. Tidak ada yang buruk dan tidak ada yang sial. Baik dan buruknya apa? Tergantung manfaatnya. Peso itu baik. Baik peso. Buat nusuk perut orang sobek, bagus nggak perutnya sobek? Bagus. Kalau nggak bisa disobek, besok dokter operasi gimana kan? Susah kan? Tapi tergantung. Kalau yang nyobek itu dokter, itu nggak dosa. Tapi kalau yang nyobek pencopet, nusuk orang, dosa pakai peso. Musik juga gitu. Kalau habis denger musik nusuk orang lah Anda dosa. Tapi kalau denger musik untuk hibur tidak masalah. Emang Tuhan nggak seneng seni apa? Tuhan tuh ada seninya. Masa Tuhan anti seni? Katrok dong berarti. Seni itu keindahan no. Nggak mungkin seni itu musik itu kalau buruk. Kata orang bilang apa? Musik itu apa? Ada membuat apa? Kelembutan hati. Penyair-penyair dulu main musik. Ini aja Wahabi. Jadi emang dibikin goblok ini grup-grup Arab Wahabi itu. Sekolahnya enggak, dicekokin tiap hari bid'ah. Akhirnya apa? Kayak robot. Sering sekali itu Wahabi klaim ikut Al-Quran. Al-Quran menurut dia aja sepenggal-penggal. Nggak bisa Al-Quran di arti sepenggal-penggal. Seperti dia keluar-keluar jihad, boleh bunuh orang. Padahal di ayat yang lain, janganlah Anda membunuh orang yang orang itu tidak hendak membunuh. Itu sama aja apa? Membunuh seseorang sama aja membunuh semua manusia. Ini Wahabi lihat isi semua kemarin. Nggorok orang semua. Itu bajingan semuanya itu, terkutuk itu. Nah itulah pemahaman agama yang sepenggal-penggal ayat Quran. Karena pada dalam Al-Quran tuh, ayat dengan ayat itu ada keterkaitan. Mustahil di antara ayat itu ada kontradiksi. Nggak bisa sepenggal-sepenggal. Hukum aja kitab undang-undang saling berkaitan no, satu pasal dengan pasal lain. Itulah jadi kegoblokan orang Wahabi. Karena apa? Mereka tuh beragama dengan seperti kacamata muda. Dan kalau Anda bicara sama orang Wahabi, nggak didengar Anda. Dia sudah di benaknya apa? Dicekokin apa? Selain dia tuh kafir. Jadi nggak perlu dengar tuh selain Wahabi ngomong. Sekalipun wahyu, tetap dia akan menolak. Contohnya apa? Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib. Padahal dia tahu Ali bin Abi Thalib itu sudah dibaptis sama Tuhan di surat Al-Ahzab. Manusia disucikan. Tapi oleh Khawarij apa? Dikafirkan, dibunuh. Wahabi ini apa? Reinkarnasi dari kaum Khawarij itu. Berganti nama Wahabi. Jadi Wahabi ini apa ya? Ingat sunnah Nabi apa? Tapi di zaman dulu agama dibawa mundur. Karena zaman dulu Nabi begini, ya kita harus gini. Ya nggak bisa begitu dong. Bukti zaman Nabi itu pakai siwak, belum ada pasta gigi. Justru sekarang ini kalau pakai siwak, haram. Karena Tuhan nggak membuat goblok orang. Pasta gigi itu juga ciptaan Tuhan. Odol itu ciptaan Tuhan. Melalui manusia dikaryakan. Nah itu juga. Sekarang mau pergi haji pakai getek. Ya tolol. Goblok. Udah ada pesawat tuh. Nah itu kemarin saya pernah bilang tuh. Kok lari pakai kuda? Zaman Nabi betul kuda. Kuda itu apa? Maksud Nabi apa? Untuk alat pertahanan diri. Karena di Arab itu ada kuda, kenapa? Kuda itu tenaga di luar tenaga manusia. Lah ini hari kudanya apa? Iya pesawat. Bukan kuda hewan dong, repot. Pesawat jus terbang. Itu loh. Jadi perlu apa ya? Perlu pemikiran yang luas memahami kitab suci itu. Perlu hati yang bersih. Harus orang punya perkembangan dunia yang bagus. Kalau orang primitif, kampung, geblek, ya memahami Al-Quran. Ya ini jadinya kayak Wahabi itu. Wah sudahlah. Pokoknya dari Wahabi itu hancurlah itu agama. Dia tuh pakai kacamata kuda. Dia takut dengan hal-hal yang melibatkan orang banyak. Mau begitu dia selesai itu As-Saud megang kerajaan Saudi apa? Semua peninggalan Nabi itu dihancurkan. Rumah Nabi semua dihancurkan. Kenapa? Jangan sampai orang ingat Nabi. Kalau orang ingat Nabi bisa berontak terhadap raja yang zalim itu. Yang aliran-aliran dongok itu Wahabi. Tapi yang saya bingung ya, masih ada yang terima. Saya yakin ada dua pengikut Wahabi itu. Kalau nggak satu emang benci kepada keluarga Nabi, sudah turun-menurun.
Dia ikut Wahabi itu bukan karena dia terima Wahabinya, tapi karena dia benci kepada keluarga Nabi. Atau dia benci kepada dulu nenek moyang itu musuh-musuh Nabi semua. Ada lagi orang masuk Wahabi karena goblok. Yang ada di Indonesia nih, Arab-Arab pesek nih. Itu karena bodoh disuruh masuk Wahabi. Ya biasanya kalau Wahabi kan ada duitnya. Mau saya dengar malah ustadz paling rendah gaji ustadz itu 20 juta. Pernah ada isu itu. Seorang Wahabi ustadznya. Ini kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya bangkrut. Habis ini kalau Raja Saudi ini sudah menolak Wahabi, ini bakal bangkrut. Dan Wahabi tetap segitu-gitu aja, tapi bahaya. Kita lihat contoh kemarin itu di masjid itu. Di Jawa Timur itu, tempatnya NU. Ada orang, bukan di wilayahnya, di kampung orang. Berani ngelawan, ngotot. Begitu marah. Seperti menghadapin ini kafir-kafir, Fir'aun semuanya itu di masjid. Nggak lihat lagi mereka tuh muslim. Hanya cuma karena rebana dan alat musik. Ini agama, apa ini? Kalau emang benar ini agama, sungguh sial orang beragama. Ini yang ada di negeri kita ini hari. Kemarin ada satu berita di Amerika. Jantung babi bisa dicangkokkan oleh manusia. Tidak ada masalah. Yang haram dimakan itu dagingnya dalam Al-Quran. Manusia juga haram dimakan dagingnya. Tapi apa terus manusia itu eksistensinya buruk kan? Enggak. Begitu pun juga babi. Jangan kita mengharamkan makanan terus kita mengharamkan eksistensinya. Jangan. Bisa dijadiin apa? Organ, didonorkan. Darah manusia itu najis. Tidak boleh diminum. Tapi didonorkan mulia. Begitu pun juga donor jantung babi ke manusia. Itu boleh. Dibuat obat seperti vaksin. Itu boleh. Yang nggak boleh itu makan dagingnya. Itu aja mungkin.